Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dilanda kemarau hampir 4 bulan terakhir, ribuan warga di wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang mengalami krisis air bersih. Sepasang kekasih ditangkap saat sedang berpesta sabu-sabu di rumah kontrakan mereka di Kota Cimahi. 5 anak pang nekat menghabisi nyawa temannya dengan benda tumpul dan benda tajam di Kabupaten Cianjur. Sepasang kekasih ditangkap saat sedang berpesta sabu-sabu di rumah kontrakan mereka di Kota Cimahi. Pelaku sudah lama menjadi target polisi karena diduga mengedarkan narkoba. Yeni dan kekasihnya tidak berkutik saat petugas Satuan Narkoba Polres Cimahi menggeledah kamar kontrakan mereka di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 10 gram sabu-sabu lengkap dengan alat isap. Sebelumnya, polisi sudah lama mengintai Zeni karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba di Cimahi dan Bandung Barat, termasuk jaringan lapas. Polisi kemudian membawa kedua tersangka ke Polres Cimahi untuk dirilis bersama 18 bandar dan pengedar narkoba lainnya. Dari 20 orang tersangka ini kita sita 223,83 gram sabu, 69,99 gram ganja, 355,18 gram tembakau sintesis, 2.852 butir obat keras tertentu yang apabila kita rupiahkan itu kurang lebih sebanyak 1 miliar rupiah. Modus yang dilakukan pelaku beragam. Ada yang menjual narkoba secara langsung, menggunakan kurir atau bertransaksi secara daring. Mereka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Kita ke informasi selanjutnya, 3 orang terluka akibat diserang oleh sekelompok pemuda di Kota Bogor. Polisi tengah menyelidiki motif penyerangan, diduga para pelaku baru pulang kondangan dan terpengaruh minuman keras. Puluhan pemuda berbaju batik tiba-tiba menyerang warga kampung Cilubang, Kelurahan Balumbang, Kota Bogor Sabtu lalu. Mereka bahkan mengeroyok sejumlah warga, termasuk wanita lansia. Akibatnya 3 orang mengalami luka babak belur. Diduga para pelaku baru pulang kondangan dan terpengaruh minuman keras. Belum diketahui motif penyerangan. Saya tanya baik-baik, ya kan? Ada apa nak? Nah dia balas jawab, gandeng sih. Nah spontan dong saya, namanya gimana ya? Ditanya begitu. Langsung agak maju sih sedikit, langsung tanpa basa-basi dia itu ngeroyok saya. Awal empatan ya kan. Langsung di situ nggak tahu deh berapa orangnya pada turun semua. Fokus ke saya melarikan diri ke belakang, di gang juga saya dipukulin. Entah 5 orang, entah 7 orang itu. Banyak pokoknya. Memang banyak segerombolan orang-orang batik yang pulang kondangan dengan keadaan mabok alkohol. Datang ke sini dia udah ada pemukulan terhadap warga saya. Saya datang ke sini, nggak lama anak saya datang sebagai ketua Karang Taruna untuk melerai dengan menanyakan ada apa, tapi dijawabnya dengan bogem, dengan tonjokan, dengan keroyokan berlapis. Polresta Bogor Kota tengah memburu para pelaku. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 5 anak pang nekat menghabisi nyawa temannya dengan benda tumpul dan benda tajam di Kabupaten Cianjur. Penganiayaan berujung maut dipicu sakit hati oleh ucapan korban yang menghina pelaku serta uang celengan milik pelaku dibawa oleh korban. Anak pang Sabu Al-Agim 24 tahun dan Febri Anggraini 18 tahun digiring petugas Satreskrim Polres Cianjur. Kedua pelaku bersama 3 pelaku lainnya yang masih di bawah umur nekat menganiaya teman sendirinya, Ridwan Alwi 32 tahun hingga meninggal.
Korban ditemukan tergeletak di pasar di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur 2 bulan lalu. Para pelaku ditangkap di 2 daerah yang berbeda, yakni di wilayah hukum Polsek Malamping, Provinsi Banten, dan wilayah hukum Polres Cianjur. Terbongkarnya kasus ini setelah keluarga korban merasa janggal dengan pengakuan para pelaku yang melaporkan jika korban meninggal akibat overdosis dan diserang anggota geng motor. Keluarga yang merasa curiga melapor ke polisi. Hasil penyelidikan, korban meninggal akibat dikeroyok para pelaku dengan bukti luka bekas benda tumpul, sayatan, dan luka bakar yang ada pada tubuh korban. Motif para pelaku menganiaya korban dipicu sakit hati oleh ucapan korban yang menghina pelaku, serta uang celengan milik pelaku dibawa oleh korban. Kepolisian Satreskrim Polres Cianjur menemukan bukti permulaan di mana korban berdasarkan hasil investigasi ternyata akibat meninggal akibat kekerasan. Pembunuhan ini diawali dari sakit hati dari para pelaku akibat dari celengan ayahnya ini diambil, uangnya diambil. Kemudian juga dari para pelaku ini juga merasa tersinggung akibat ucapan dari korban. Para pelaku terancam pasal 170 ayat 2 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.